Halo teman-teman kaum muda dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Mungkin banyak dari teman-teman, rekan-rekan muda bertanya, apa sih yang membuat saya tertarik menjadi Romo? Padahal hidup tidak menikah, harus jauh dari keluarga. Pertama-tama saya tertarik itu karena waktu itu saya masih kelas 5 SD melihat seorang Romo itu orang yang pandai bermain sulap. Konteksnya karena waktu itu saya belum bisa membedakan antara piala dan sibori. Saya waktu itu melihat seorang Romo saat merayakan Ekaristi memecahkan roti lalu sebagian diletakkan di dalam sibori. Saya sangat terkejut ketika hanya pecahan saja tiba-tiba menjadi banyak. Ini menjadi ketertarikan saya karena awalnya saya ingin menjadi seorang pesulap. Pekerjaan saya sehari-hari selain belajar, saya mengembalakan sapi. Saya mengembalakan bebek. Dan ada waktu di mana saya berjualan es keliling. Ada prinsip yang saya hidupi dari keluarga saya. Hidup adalah untuk bekerja. Jika ingin makan, maka bekerjalah. Nilai-nilai ini membuat saya tertarik untuk menjadi seorang Romo selain menjadi seorang pesulap karena saya ingin bekerja di ladang Tuhan. Karena ada ayat mengatakan, mintalah maka kamu akan diberi, ketuklah maka kamu akan dibukakan pintu. Pengalaman demi pengalaman saya alami begitu banyak berkat yang saya dapatkan. Ketika saya kos, ada orang-orang yang datang silih berganti mendidik saya sehingga saya bertumbuh di dalam iman. Jujur saya baru terima komuni saat saya sudah duduk di kelas 3 SMP. Itu pun karena syarat untuk masuk ke seminari Santo Paulus Palembang. Harus komuni dan harus sudah menerima sakramen Krisma. Tetapi saya bersyukur karena ketika saya memulai, ketika saya mau, Tuhan menyelesaikan apa yang Dia mulai. Tuhan yang membantu saya untuk menyelesaikan apa yang telah Ia tanamkan di dalam hidup saya. Akhirnya silih berganti hari di dalam lembaran kehidupan saya. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk dan bergabung dengan kongregasi SSCC. Kongregasi ini menarik buat saya karena waktu itu brosurnya dari semua brosur kongregasi itu brosur yang sangat aneh karena warnanya kuning, terus di sana tertulis barang siapa merasa diri berdosa dan mau bertobat dan mau dan siap untuk diproses, maka ia layak untuk menjadi pembakti hati kudus Yesus dan Maria. Akhirnya saya bergabung dengan SSCC. Ada begitu banyak pelajaran hidup berkomunitas, sekolah kasih, rekonsiliasi saya alami semua semasa masa postulan, novisiat, sekolah stikat, hingga akhirnya selesai pada masa di mana saya harus memutuskan untuk hidup membiara dengan mengucapkan kaul kekal. Akhirnya saya belajar dari kekurangan di dalam kelemahan untuk berpasrah yang menjadi tema tabisan diakon saya. Dalam kelemahan aku menjadi kuat. Karena di dalam kelemahan saya semakin disadarkan bahwa Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang menyelamatkan, Tuhanlah yang merawat hidup panggilan saya. Dan akhirnya saya pun diajak untuk berani melangkah dan memberanikan diri untuk melamar, untuk diperkenankan menerima rahmat tabisan imamat. Saya tertarik dengan kisah dari perikop ketika Yesus bertemu wanita seorang Samaria yang mengatakan bahwa lakukanlah seperti apa yang Yesus lakukan, yaitu tetap menyapa tanpa mesti harus memandang apa latar belakangnya. Menjadi seorang imam itu menyenangkan bagi saya. Jangan takut. Jangan katakan bahwa saya tampan, saya masih muda, saya masih punya banyak ini. Sesekali kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Anak muda, mari bergabung dan tetaplah semangat, tetap tinggal di rumah.
Jangan takut untuk melayani dan menjadi pelayan Tuhan. Ingatlah bahwa semua sukacita ada bersama dengan kita semua. Motivasi saya untuk menjadi seorang imam ialah saya ingin menjadi setetes air yang menjadi sumber kehidupan bagi setiap orang yang saya layani, sehingga semuanya merasakan dan mencicipi cinta kasih Allah. Anak muda, jangan takut untuk melayani dan jangan takut untuk menjadi murid Tuhan. Karena ketika kita mau, ketika kita berserah diri kepada Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan apa yang Ia tanam di dalam hidup kita. Menjalani perjalanan hidup bersama Tuhan itu menyenangkan, membahagiakan, karena kita memiliki keluarga di dalam satu panggilan. Selamat beraktivitas, mari bergabung dengan kami, para rohaniwan rohaniwati, dimanapun, dimana Anda suka, pilihlah dan bergabunglah dengan kami. Selamat beraktivitas. Halo rekan-rekan muda, ibu, bapak, saudari, saudara yang terkasih. Ketika kita mendengar kata panggilan, konotasi atau pikiran kita langsung mengarah kepada seorang biarawan atau kehidupan rohaniwan rohaniwati. Padahal panggilan itu ialah untuk setiap orang, baik yang jomblo, baik yang menikah, baik yang menjadi suster, baik yang menjadi bruder, frater, imam, dan bahkan uskup. Panggilan itu ialah panggilan untuk menjadi kudus. Ingat, ibu, bapak, saudari, saudara yang terkasih, seorang suster, seorang frater, seorang bruder, imam, dan bahkan uskup serta paus, mereka semua yang berkualitas, yang hebat, mereka lahir dari perkawinan kalian semua. Sekarang adalah hari Minggu panggilan. Saya mau mengucapkan selamat hari Minggu panggilan. Dan Minggu panggilan ini mengingatkan kepada kita semua akan arti pentingnya keluarga. Kita semua dipanggil untuk menjadi kudus dan suci di dalam panggilan kita masing-masing. Ingat, ketika menghadapi COVID-19, kita semua diajak untuk tinggal di rumah. Ini menjadi momen yang sangat membahagiakan, momen yang sangat kita syukuri. Karena ini adalah kesempatan untuk membangun hidup rohani kita di dalam keluarga, di dalam rumah tangga kita. Kita diajak untuk menjadi gembala yang baik, yang bisa menjadi panutan bagi anak-anak, yakni doa bersama keluarga, makan bersama keluarga, sharing pengalaman hidup rohani bersama keluarga, membaca kitab suci bersama keluarga, dan doa rosario di bulan Maria ini bersama keluarga dan bernyanyi bersama. Ingat, mereka yang hebat, mereka yang kuat, mereka yang setia di dalam pelayanan, dalam menanggapi panggilan secara khusus, lahir dari perkawinanmu, dari keluarga dan kualitas keluarga yang memiliki hidup rohani hebat, kuat. Selamat hari Minggu panggilan dan tetap semangat dan setia serta bersyukur atas rahmat yang Tuhan berikan. Jangan takut untuk berbagi sukacita, karena sukacita itu akan membawa keselamatan bagi kita semua. Jangan takut untuk hidup kudus dan hidup benar, karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi kudus. Amin.